Apa kabar peraih mimpi? Pastinya selalu dalam berkelimpahan. Kita membahas keberuntungan dan kita bisa menciptakan uang. Keberuntungan dan bisa menciptakan uang, atau keberuntungan dan uang bisa kita ciptakan. Di sini kita membahas tetap aja pada ilmu yang namanya Law of Attraction atau LOA ya. Jadi kita membagikan video di sini adalah fokusnya pada memang Law of Attraction dan pengembangan diri ya. Dan teman-teman bisa simak video-video yang sudah saya sampaikan, terus bisa mempelajarinya satu persatu dan itu bisa dikolaborasikan ilmunya ya. Atau teman-teman bisa pilih mana yang nyaman, mana yang bisa diterapkan secara mudah. Nah, itu bisa teman-teman pilih. Jadi nggak ada batasan teman-teman mau menerapkan yang mana atau semuanya ya. Tapi terapkan aja mana yang itu nyaman untuk teman-teman. Nggak ada ikatan di sini ya. Terus kita lanjut aja. Bagaimana kita menciptakan keberuntungan dan banyak uang? Poin pertama adalah mindset. Ya, kita harus memiliki mindset dulu. Uang itu bagaimana? Uang itu apa? Terus bagaimana kalau kita berkelimpahan? Itu harus kita tanamkan dulu. Jadi saat kita sudah menanamkan mindset bahwa kita adalah orang yang mudah mendapatkan segala sesuatu, mudah menciptakan sesuatu, mudah melakukan sesuatu. Nah, itu adalah mindset yang harus sudah kita bangun dan itu harus kita tanamkan pada diri kita. Karena apa? Dengan kita melakukan pengulangan-pengulangan tentang sesuatu yang kita inginkan, maka itu akan menjadi sebuah program yang akan terwujud menjadi sebuah realita. Jadi, mindset itu lebih awal kita ciptakan dulu. Tapi jangan mindset ngawur ya. Yang penting mindset. Masalah nanti melangkahnya gimana bodo amat. Penting mindsetnya begini. Ya kalau Anda salah jalur ya sama aja, Anda tersesat. Meskipun mindset Anda sehebat apapun, harus tetap kita lakukan evaluasi dulu. Kita harus lakukan pembenahan. Misalkan ini jalan ini nggak bener nih. Jangan kita misalkan nih udah punya mindset kita berkelimpahan, terus akhirnya apa? Kita asal-asalan bikin cara ngawur, terus bikin strategi, mungkin kita bisnisnya juga nggak beres, dan akhirnya apa? Nggak bertahan lama, itu hanya temporer aja. Mungkin bisa hanya hitungan bulan, bisa juga cuman setahun 2 tahun, habis itu udah lenyap. Banyak banget model bisnis yang memang selalu menanamkan mindset nih kepada anggotanya. Misalkan membuat yel-yel yang itu memberikan semangat pada membernya. Terus nanti lu mesti begini, lu mesti begitu. Ya, sebenarnya orang mau bebas secara finansial, tapi justru dipaksa dirinya harus berkorban waktu, berkorban pikiran, mungkin mengorbankan harta bendanya juga hanya untuk mengejar impian. Karena apa? Mindsetnya yang salah. Mindset juga harus kita imbangi dengan rasional. Jadi sesuatu yang ya maksudnya kita bisa berpikir secara jernih. Oh, cara ini nih cara yang kurang baik. Cara ini nih cara yang kurang tepat bagi saya ya. Jadi kita tanamkan nih, kalau kita nggak nyaman ya jangan dipaksakan di situ. Kalau kita memaksakan di situ, wah kita akan diperas terus pikirannya, tenaganya. Belum lagi nanti saat mengalami penolakan-penolakan, nah itu saya yakin teman-teman capek nantinya ya. Jadi mindset di sini adalah mindset yang hanya untuk Anda sendiri. Kalau Anda melakukan sesuatu tapi Anda kurang cocok, mending ditinggalkan. Tapi kalau Anda merasa, wah ini bidangku, ini aku suka, aku punya passion di sini, teruskan. Jangan saat ini kita mengerjakan apa, besoknya udah lain lagi. Nah, itu mindset yang keliru. Karena apa? Ya kita nggak konsisten dong, ya kan? Kita hanya mencari sesuatu yang itu bombastis, habis itu udah hilang ya. Kasihan anggota Anda, kasihan teman-teman Anda, kasihan mungkin saudara-saudara Anda ya. Jadi fokus aja pada mindset yang ada diri kita sendiri. Anda mungkin punya keterampilan ya. Manfaatkan itu untuk menjadi sebuah ladang keuangan yang bisa datang untuk Anda. Dan tentu saja, dalam mindset teman-teman harus ditanamkan bahwa teman-teman itu adalah orang yang selalu beruntung dan selalu mendapatkan keberuntungan. Itu akan otomatis menarik segala hal yang nantinya akan menjadikan teman-teman akan selalu dalam keberlimpahan ya. Jadi saat kita sudah menanamkan pada diri kita bahwa kita adalah orang yang beruntung dan banyak uang, ya nanti jalannya akan ada dan jalannya itu akan terwujud ya. Kita lanjut ke poin kedua. Nah, selain mindset, kita butuh action juga, tindakan. Jadi kita harus melakukan action. Actionnya gimana? Ya segera aja mulai. Jangan nunggu siap, jangan nunggu nanti fasilitasnya ada dulu, jangan nunggu segala macamnya nanti ready. Kalau kita menunggu seperti itu, justru kita nggak akan pernah mendapatkan apa-apa. Kita nggak akan pernah yang namanya memulai. Kita nggak akan pernah yang namanya mengambil sebuah langkah. Karena dalam keberhasilan, kita menerapkan law of attraction ataupun kita hanya
berdiam diri, kita nggak percaya dengan law of attraction, tapi kalau nggak ada tindakan, nggak ada kita melangkah, nggak ada action, ya percuma, nggak akan pernah terwujud. Dengan tindakan kita ini bisa merubah hidup kita. Karena apa? Hal sekecil apapun, kalau kita berani memulai, kita berani melangkah, itu adalah tanda bahwa kita itu orang yang siap dan kita orang yang serius, dan itu bisa menjadikan kita sebagai orang sesuai dengan apa yang sudah menjadi impian kita. Apa yang sudah kita impikan itu bisa terwujud. Catatannya satu, kita harus mengambil tindakan. Setelah kita udah menanamkan mindset bahwa kita adalah orang yang selalu beruntung dan kita orang yang mudah mendapatkan keuangan atau mendapatkan uang, itu kita harus melangkah. Kita harus mengambil tindakan. Kalau kita nggak ada tindakan, ya sama aja. Tindakan sekecil apapun lakukan. Nggak perlu menunggu siap. Yang penting kita berani memulai. Kita udah mulai dulu. Itu udah sesuatu yang bagus. Dan itu nanti apa yang kita butuhkan akan siap dengan sendirinya. Dan itu akan muncul sendiri. Nah, keren banget ya. Apalagi pikiran kita, pikiran bawah sadar kita, sudah kita tanamkan yang namanya afirmasi-afirmasi positif. Kita tambahi lagi dengan sebuah action atau tindakan. Ya, itu cepat banget. Kita akan mewujudkan apa yang sudah menjadi impian kita. Di poin ketiga adalah persepsi. Ya, kita memiliki persepsi seperti apa? Kalau kita memiliki persepsi bahwa hidup kita ini sial, ya kita akan sial. Tapi kalau persepsi kita bahwa hidup kita itu penuh dengan keberuntungan atau kita mudah mendapatkan uang, itu justru kita secara nggak sadar, kita sudah membentuk kehidupan kita. Kehidupan di mana? Kehidupan yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kadang ada yang nggak yakin ya. Misalkan nih, karena persepsinya ini berubah-ubah. Jadi ada orang bilang A, dia ikut A. Orang bilang B, ikut B. Nonton tayangan di A, oh iya ini begini ya. Nah, nanti tayangan lainnya juga berubah lagi. Nah, itu persepsinya berubah-ubah. Jadi persepsi ini kita harus mantap. Persepsi ini harus kita tanamkan bahwa memang kita adalah orang yang beruntung. Dan jangan pernah terpengaruh dengan tayangan, kata orang, ataupun kejadian-kejadian empiris yang memang sering kita temui ya. Jadi dari situ kita ciptakan sendiri hidup kita. Bagaimana kita akan menjadi ya. Tentu saja semua itu butuh yang namanya proses. Gak ada yang instan, semuanya proses. Nikmati saja prosesnya. Proses bisa saat kita mungkin banyak masalah, atau kita juga prosesnya dalam bentuk ya mungkin kegembiraan. Nah, itu masing-masing ya. Tapi kita harus percaya diri dalam menghadapi segala hal yang menjadi proses dalam menuju impian kita. Jangan lupa raih mimpimu. Bye-bye.